الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Baqarah ayat ke-39 ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina Ulaika ashabun nar. Fi qarar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa awfu satu alif matabi wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utawi wong akeh Walladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa kadzdzabu lan padha ngguruake sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira kitab kita kutubina tegese pira-pira kitab kita ulaika ta mengkono-mengkono alladzina kafaru iku ashabun nari pira-pira kang manggon ana neraka hum utawi ulaik fiha ing dalem nar iku khaliduna kang langgeng-langgeng kabeh. Maka ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi itu, kamu turun Adam, udah waktunya turun. Nabi Adam kan perutnya sakit. Aduh, sakit perut saya ya Allah. Ya udah, kamu itu bahaya kalau di surga bisa buang kotoran. Maka Nabi Adam habis memakan pohon yang dilarang itu perutnya langsung sakit. Maka Nabi Adam langsung diturunkan ke bumi. Pertama kali Nabi Adam membuang kotoran, nah itulah nanti tumbuh yang namanya padi. Makanya kalau orang-orang ahli ngerawat itu nggak makan nasi, karena nasi itu dari padi. Padi itu adalah pohon yang dilarang itu. Nah hikmahnya apa? Karena Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, maka ada kehidupan selanjutnya. Beda, sama-sama dikeluarkan dari surga. Iblis dikeluarkan dari surga, tapi akan terhina sampai hari kiamat, sampai kapanpun. Tapi Nabi Adam dikeluarkan, karena Nabi Adam sebenarnya itu tidak salah, dizalimi. Apa? Dizalimi oleh iblis. Dia itu dianiaya dengan bujuk rayu setan. Akhirnya Nabi Adam terperdaya, makanya sama-sama keluar dari surga. Ini orang baik, ini orang jahat, iblis. Keluar dari surga akan tetap tidak akan bisa kembali ke surga. Nabi Adam keluar dari surga jadi khalifah, jadi pemimpin. Lah penggodanya itu iblis ini. Maka iblis bersumpah, selama ruhnya masih ada di dalam badannya, ya Allah, saya akan goda Adam beserta anak cucunya. Akan kurekrut anak cucunya Adam, kalau tidak dari depan, dari belakang, kugoda mereka. Kalau tidak dari atas, dari bawah, selama ruhnya masih ada di dalam badannya, ya Allah, tolong kami ya Allah. Maka setan dikasih pertolongan Allah, bisa goda Adam, bisa goda anak cucu walaupun kamu kiai, kamu ustadz, walaupun itu kamu itu orang yang hebat, siapa saja bisa digoda setan, ya. Tapi dijawab oleh Allah, ya. Tapi kamu ingat, please, boleh kamu goda dia, boleh kamu jerumuskan dia, ya, orang-orang anak cucu Adam itu manusia. Tapi selama mereka datang kepadaku mohon ampun, akan ku ampuni. Kau jegurkan di dosa, dia minta ampun, ku ampuni. Kamu jeburkan dia ke dosa, dia minta ampun, akan ku ampuni. Bahkan andai kata anak Adam itu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi dan setinggi langit, maka dia minta ampun dan pertobatan, maka dosa-dosanya akan ku ampuni. Dan kamu ingat-ingat, bis, kamu tidak akan bisa menggoda dua model manusia. Yang pertama orang apa tadi kemarin? Orang yang sabar. Yang kedua orang yang
dua jenis manusia ini nggak akan kamu bisa goda. Apalagi kalau mereka berzikir la ilaha illallah, maka kamu akan terpental bermil-mil. Setan itu, kamu tahu nggak? Setan itu kalau kamu bacakan zikir, utama istighfar sama la ilaha illallah, mereka terpental bermil-mil. Tapi dalam 1 detik mereka bisa kembali. Itu setan. Hebat nggak setan itu? Goda. Makanya kalau kita ada marah apa ya istighfar, astagfirullah, itu setan langsung terpental. Itu. Tapi sedetik itu bisa kembali lagi, maka harus terus berzikir. Subhanallah, Allah, Allah, Allah. Itu begitu. Ya, ya. Cuma manduk aja ya. Enak masuk berarti kudu istighfar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu selawat yang paling dingin gitu. Ngeten nggih? Paham nggih? Nah itu. Lah, ketika mereka turun manusia ini, kamu ingat-ingat di antara keturunan-keturunanmu ada yang iman mengikuti petunjukku dan ada yang tidak iman. Maka kamu tahu nggak? Bumi ini ketika dibuat menjadi khalifah, bumi senang. Bumi, kamu ini ku ambil untuk kuciptakan jadi khalifah di bumi. Saya senang ya Allah, berarti bagian. Maka bumi ini saudara tua kita. Bumi ini, paham nggak? Maka kita kalau sholat, sujud, mencium apa sujud itu? Mencium bumi, supaya kita ingat ya Allah, dulu kita ini dari bumi. Tahu nggak kamu bumi? Bumi itu ada yang sombong nggak? Bumi ada yang sombong nggak? Bumi ada yang kemaki nggak? Ada nggak? Bumi ada yang marah-marah nggak? Bumi ada yang saling menghina nggak? Ketika jadi bumi, semua itu baik. Nggak ada serakah, nggak ada iri, dengki, nggak ada. Tapi setelah jadi manusia, jadi sombong. Maka dikatakan, wahai bumi, kamu nanti kujadikan manusia, tapi ingat, di antara kamu nanti yang kuciptakan dari bumi ini, ada yang iman, ada yang tidak iman. Oh, berarti dari saya nanti ada yang tidak iman, ya Allah, ya. Nanti ku masukkan ke dalam neraka. Bumi menangis, ya Allah, berarti dari bagian tubuh saya nanti ada orang-orang yang berbuat maksiat, ya. Maka bumi akhirnya menangis. Jadi apa tangisnya bumi? Jadi apa? Jadi mata air cur. Itulah tangisnya bumi, menangisi bagian tubuhnya yang ada yang jadi orang yang masih. Jadi gunung meletus, jadi tsunami itu. Jadi banjir ya, tanah lahar dingin itu tangisnya ya Allah itu. Dan semoga kita dijauhkan dari tangisnya bumi, amin ya. Ya kalau sumur bor mata air nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau lahar dingin mah bahaya gitu. Nah, bisa ditumpas kita oleh air itu. Kita semoga dijauhkan dari itu semua ya. Bumi itu kalau sudah marah bahaya. Malah dia menangis menjerit, gunung meletus, lahar dingin tsunami. Ya Allah, tangisi bumi. Semoga kita cuma ada sumber mata air aja, sumur nggak apa-apa. Iya, biasa. Ya Allah. Karena melihat manusia itu saudara tuanya bumi. Ya Allah, subhanallah. Kita ini, makanya kita ini kalau sujud itu ingat, ya Allah, dulu kita ini tanah. Nggak pernah sombong, nggak pernah merasa paling hebat. Nggak. Tanah apa ada yang sombong? Ada nggak tanah yang sombong? Tanah ada yang berbuat maksiat? Ada nggak tanah yang? Tapi setelah jadi manusia, jadi maki petakilan berikile ya. Niku jadi kumprung, ngengkung dan jadi mana. Makanya saudara itu nangis. Ya Allah, kamu dulu kan bagian hidup saya, bagian dari diri saya. Setelah kamu jadi manusia, kamu jadi kemaki, sombong, kembali berbuat dosa. Tunggu nanti, kamu akan kembali ke saya. Saya makan kamu nanti. Makan di dalam kubu, dimakan singgat, belatung dan lain sebagainya. Ya Allah, gitu. Ini bumi tiap hari itu ngancam kita. Kamu sekarang jadi manusia, joget-joget, maksiat, happy-happy, tidak ingat kepada penciptamu. Kamu dulu waktu jadi manusia nggak pernah sombong. Manusia waktu masih jadi bumi itu sombong nggak? Ada nggak tanah yang sombong? Ada nggak tanah yang nyakitin orang?
Nggak ada. Tapi setelah jadi manusia, jadi petakilan, sombong, kemaki, suka ngadu domba, suka mitnah orang, suka jelek-jelekin orang. Itulah tanah. Makanya kita harus diingatkan setiap sholat kita nyium tanah. Nyium apa? Nyium bu. Ya Allah, saya ini rendah, ya Allah, Engkau maha tinggi. Saya dulunya hanya tanah. Tanah. Ya enggak, manusia itu tanah. Maka nanti dikembalikan ke tanah. Gitu ya. Tubuhnya manusia itu secara biologis dari tanah dan akan kembali ke tanah. Gitu. Nah, ini golongan yang kedua, golongan anak cucu Nabi Adam yang tidak iman kepada Allah alias kafir. Mereka akan menjadi penghuni neraka. Ini maki itu nategese pira-pira kang manggon-manggon kabeh abadan ing dalam selawase. La yafnuna ora padha sirna sapa alladzina utawa ulaika wala yakhrujuna lan metu sapa alladzi iku wis yo diwaca ning ya. Ya Bani Israil ya wong Bani Israil. Aulada Yakub tegese pira-pira anak cucu Nabi Yakub sekarang menceritakan tentang golongan Yahudi atau Bani Israil. Udhkuru eling sapa sira kabeh nikmat yang pira-pira nikmat ingsun. Alati rupane nikmat an'am tukang bos paring sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Lu ya bener, orang Bani Israil itu orang hidup, orang kenapa orang kamu tahu nggak kenapa orang Bani Israil itu cerdas? Ya, kenapa? Tahu apa enggak alasannya? Tahu nggak Salin? Karena orang Bani Israil itu dulu nenek moyangnya makanya manna wasal salwa. Makanya manna wasalwa. Ya Allah, manna wasalwa. Apa tuh manna wasalwa? Burung yang gemuk-gemuk, burung goreng yang gemuk-gemuk. Pokoknya enak pokoknya. Burung goreng yang gemuk-gemuk, ada kecapnya. Pokoknya enak sekali. Dan minumnya salwa, madu. Ya Allah. Orang Bani Israil itu kalau lapar, itu akhirnya dia tuh cari batu. Di balik batu itu pasti ada manna wasal, burung yang gemuk-gemuk sama air minum seperti madu. Pokoknya enak. Loh, makanannya itu itu makanan dari Loh, namanya orang Bani Israil itu masih protes. Ya Allah, saya kepengen variasi, masak tiap hari makan manna salwa ya loh. Akhirnya dia minta kepengen cari variasi yang lebih rendah daripada makanan Dia cari apa? Kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Cari bawang, brambang, bumbu-bumbu itu. Ada kacang full, ada kacang adas dan sebagainya. Loh, ini sudah dikasih makanan surga tapi masih tidak ala abaikum tegese pira-pira bapak sira kabeh minjai sangi nyelametake min fir'auna. Ya seperti itu, Qabil sama Iklimah lahirnya di surga, cerdas dan ganteng dan cantik. Falkil bakhrilan bedai utawa sigari segoro watadlilil ghamamilan oleh ngiyup-ngiyupi mendung wa ghairi dzalika laniyane mengono ijak min fir'aun bi antaskuro kelawan Arab yentoh bi antaskuru tas aslinya taskuruna karena kemasukan an menjadi taskuru. Kemarin membuang nun itu tandanya era apa? Membuang nun era apa? Nah, kadfu nun itu bertempat, yaitu bertempat di af'alul khamsah. Hadfunun nasab itu bertempat, yaitu bertempat di af'alul khamsah. Jadi taskuru ini termasuk af'alul khamsah nahwunya ya. Kelawan arep yen syukur sapa sira kabeh ing nikmat bituati kelawan taat ingsun ini. Ya karena surat Al-Baqarah ini turun di Madinah, mereka sering mengingatkan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ada yang iman, ada yang tidak iman. Yang iman ya seperti Abi Dzar Al-Ghifari.
itu tokoh Yahudi yang besar, dia kepengen ketemu Rasulullah sampai rela jadi budak dari tuan ke tuan sampai akhirnya bertemu Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Wa fulan padha nuwunono sapa sira kabeh bi ahdi kelawan perintah ingsun. Alladzi rupani perintah atau janji. Ahid tukang wis janji sapa ingsun hu ing alladzi ilaikum maring sira kabeh minal imani. Bayane saking iman bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufi nuhoni sapa ingsun bi ahdikum kelawan janji sira kabeh. Alladzi itu kang wis janji-janji sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh minat thawabi sanging ganjaran alaihi ngatasé iman bidukhulil jannati kelawan mlebu surga wa iya yalan ing iya ingsun farhabuna mongko padha wedya sapa sira kabeh khafu tegese padha wedya sapa sira kabeh ni ingsun bitarkil wafa ing dalam ninggal janji bi kelawan ahdi. Maka di Madinah itu ada namanya piagam Madinah, suatu kesepakatan antara orang Yahudi, orang Islam, orang Majusi, orang Nasrani untuk saling bahu-membahu bekerja sama, saling menghormati, tidak melakukan sabotase, spionase, tidak melakukan penghancuran, ya, provokasi dari dalam, melindungi kota Madinah bersama-sama ini. Tapi nanti orang-orang Yahudi ini berkhianat kepada Rasulullah, mereka bergabung, ya, ada Bani Quraidah, Bani Nadir dan lain sebagainya. Mereka kumpul bergabung di koalisi pasukan gabungan tentara Ahzab yang akan dihancurkan oleh Allah dengan angin puting beliung, ya, angin badai, ya, angin tornado lah istilahnya. Mereka hancur semua dalam satu malam, porak-poranda, diabadikan di takbir Idul Fitri. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu mlungoe, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Pasukan koalisi gabungan orang Yahudi, Romawi, Persia dihancurkan oleh Allah dalam satu oleh badai tornado. Hancur semuanya mereka itu. Karena ingin menghancurkan kota Madinah. Ngoten niku. Jadi kota Madinah dilindungi oleh Allah. Wa iya lan yanzun para buna padha wedi sapa sira kabeh. Ngoten niku. Khofu tegese wedi sapa sira pitarakil bapak ing dalam ninggal nuhuni bi kelawan ati. Duna ghairi ora aja wedi liyane ingsun. Wa amin lan padha iman sapa sira kabeh bima kelawan perkara Angzal tukang wis nurunake sapa ingsun minal Qur'ani sangking Qur'an musaddiqan halim menerake lima maring kitab ma'akum sartane sira kabeh minat Taurati bayane sanging kitab Taurat bimuafiqati kelawan oleh coki Qur'an lahu maring ma bitauhid yang dalam ketauhidane wan nubuwati lan kenabiane wala takuna jono sapa sira kabeh wong Yahudi utawa Bani Israil iku awwala kafirin awale wong kang ngufuri bihi kelawan Quran min ahlil kitab sanging golongane wong ahli kitab li anna khalfakum karna sunni pandan buri sira kabeh iku tabaun pira-pira kang anut lakum maring sira kabeh. Wa ismu mongko tawi dosane khalfakum iku alaikum ing ngatasi sira kabeh wala tastaru lan ojo amre ganti sapa sira kabeh tastabdilu tegese ojo amre ganti sapa sira kabeh biayati kelawan pira-pira ayat ingsun alati rupane ayat fi kitabikum ing dalam kitab sira kabeh minnati Muhammadin bayane saking tanda-tanda kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad tamanan ing bondo kolilan kang sithik iwadun tegesi bondo yasiron kang kidik minat dunya sanging donya aila taktumu tegesi aja padha ngumetake sapa sira kabeh
ing ayat khaufa fawatima krana kuwatir kepotan sira kepotan barang ngene khaufa fawatima krana kuwatir kepotan barang tak khuduna kang padha ngalap sapa sira kabeh ing ma min salafatikum saing pira-pira wong asor sapa sira kabeh wa iya yalan ing ingsun fataku mongko padha wedya sapa sira kabeh ni ing ingsun khafu tegese padha wedya sapa sira kabeh ni ingsun fi dalika ing dalem mengkono wala tastaru di ayati samana qalila duna gairi aja wedi liyane ingsun wala talbisulan adu nyampur sapa sira kabeh takhlitu tegese nyampur sapa sira kabeh al-haqqa ing perkara hak alladzi anzaltu kang wis nurunake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh bil batili kelawan perkara batil alladzi taftaruna kang padha gawe goro sapa sira kabeh hu ing alladzi wala taktumun pojo nyimpen sapa sira kabeh al-haqqa ing perkara hak wa antum mutawi sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh diperingatkan kalau kalian sudah beragama menyembah Allah jangan mengkhianati perjanjian piagam Madinah ini dan kalian jangan menyembunyikan tentang alamat-alamat tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan menyampur perkara yang hak dan batil makanya orang ahli kitab itu Bani Israil itu mereka itu bukan bodoh, mereka tahu agama Islam itu seperti tahu anak kandung lelakinya yang paling disayang. Berarti sangat mengerti tentang agama Islam ini. Akan tetapi mereka menjualnya, tidak mau menyampaikannya kepada umat karena kegengsian. Wah bahaya, nanti kalau tak kasih tahu umat saya bisa masuk Islam semua. Itu. Wakimulan podun jumeneng ana sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atulan padha awe sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Warkaulan padha ruku sapa sira kabeh ma'arakiina. Sartane pira-pira wong kang salat kabeh. Nah ini perintah untuk kepada orang-orang yang telah beriman. Jalankan salat dan bayar zakat. Maka hakikatnya salat itu hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Maka zakat itu dari manusia untuk manusia yang kaya sudah sampai nisab tanamannya, panennya sudah sampai nisab perdagangannya dipotong mulai dari 2,5% sampai 10% untuk dibayarkan kepada asnaf 8. Ada fakir, miskin, ada gharim, ada mu'allab, ada sabilillah, ada ibnu sabil, ada riqab, ada amil dan lain sebagainya. Maka sholat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan ada vertikal, ada horizontal. Maka kalau kamu ahli sholat tapi tidak peka terhadap lingkungan, melihat tetangganya kelaparan, nggak peduli, tetangganya nggak punya baju, nggak peduli, tetangganya nggak bisa ini, nggak peduli, nah itu berarti sholatmu percuma. Sholatmu hanya seperti daging dan tulang. Itu. Nah, disuruh untuk membangun tempat-tempat agama, pura-pura tidak tahu, pelit, nah itu. Maka kalau gambarannya orang yang sholatnya diterima oleh Allah itu dia itu lomo, tahu nggak lomo? Apa itu lomo? Dermawan nyah-nyoh loh. Mas, aku minta tolong apa? Ini loh, tolong. Ini anak saya ini kasihan begini. Oh iya, tak tolong ini. Itu. Ataupun kita melihat wah ini waktunya saya punya toko ini sudah perdagangannya modalnya sudah melebihi 80 juta atau sekitar 80 gram emas umpamanya oh saya kira ora iso emas saya kan mencapai 1 juta 80 juta emas 80 gram emas modalnya, maka setiap tahun harus dikumpulkan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini tak kasihkan ini tetanggaku yang miskin nggak punya fakir miskin. Oh itu ada pejuang agama yang sedang membangun musola, membangun masjid, membangun pesantren dikasih. Itu.
ngeten nggih. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang bisa mendirikan sholat dan membayar zakat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.